parapodia. Sama seperti respirasi secara umum, filum Annelida yang bekerja melalui permukaan tubuh. Contoh spesiesnya bisa kalian lihat di samping ini gambarnya. Ada Haemodipso zeilanis atau pacet, Hirudo javanica, Dinodelia ferox, dan Hirudo medicinalis atau litah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada filum Annelida. Secara umum, sistem ekskresi ini dimulai dari nefridia atau nefridium yang berada di setiap ruas tubuhnya atau di setiap luas permukaan tubuhnya. Nefridium terdiri atas nefrostoma, tubulus, dan nefridiofor. Nah, nefrostoma ini berbentuk seperti corong dan berfungsi untuk mengumpulkan zat yang akan diekskresikan oleh filum Annelida ini. Kemudian, tubulus berbentuk saluran yang berfungsi menyalurkan zat ekskresi dari nefrostoma ke luar tubuh, dan lubang pengeluaran ekskresi juga disebut nefridiofor. Bisa dilihat bagian-bagian dari sistem ekskresi pada Annelida. Yang di depan ada usus, nefrostom, sekat, nefridiofor, kantong kemih, tubula saluran, dan jaringan kapiler atau pembuluh darah. Nah, sama seperti sistem respirasinya, sistem ekskresi juga terbagi menjadi klasifikasi kelasnya karena berbeda-beda. Yang pertama yaitu Polychaeta, yang alat ekskresinya yaitu berupa nephridium yang terdapat di dalam selom. Sedangkan Oligochaeta, sistem ekskresi cacing tanah dengan nephridium. Yang ketiga yaitu Hirudinida, sistem ekskresi hirudine menggunakan 17 pasang nephridium. Selain selomosit dan sel khusus tertentu lainnya yang juga mungkin terlibat di dalam fungsi ekskresi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Said. Baik, untuk sistem pencernaan akan saya membahas. Nah, sistem pencernaan Annelida ini termasuk sistem pencernaan yang sudah termasuk sempurna karena dia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Mulut Annelida ini dilengkapi gigi kitin di bagian anterior. Ususnya berbentuk sebuah tabung lurus. Next-nya. Saluran makanan atau gut merupakan tabung lurus yang panjang dan mulut sampai anus dengan diferensiasi lubang bukal atau mulut, paring, esofagus, krop atau tembolok, gizzard, dan saluran pencernaan atau intestinal mulut. Mulut terletak pada bagian bawah dan bawah dari kepala dengan bentuk relatif sederhana. Lubang bukal pendek dan mulut segmen paring berlendir dan gelundar mengkelenjar perineal sebagai massa putih. Esofagus merupakan tabung. Krop merupakan tembolok sebagai modifikasi bagian belakang esofagus sebagai tempat penyimpanan berdinding tipis. Gizzard atau empedu membantu pencernaan. Intestinal berupa lubang lurus pada sebagian panjang tubuhnya. Sedikit mengerut pada setiap septum, terdapat lipatan-lipatan longitudinal sehingga permukaannya menjadi luas atau disebut tipiosol yang dibangun dari dinding-dinding dorsal. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikutnya adalah sistem reproduksi dari Annelida. Annelida dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Sebagian Annelida merupakan hermaprodit, artinya memiliki dua alat kelamin. Di sini contohnya merupakan cacing tanah dari kelas Titellata. Alat kelamin jantan mengeluarkan
sperma dan diterima oleh klitelium cacing pasangannya. Begitu pula sebaliknya. Pada saat bersamaan, klitelium mengeluarkan mukosa, kemudian membentuk kokon. Sperma bergerak ke alat reproduksi betina dan disimpan di reseptakel seminal. Ovum yang dikeluarkan dari ovarium akan dibuahi oleh sperma dan selanjutnya ovum yang telah dibuahi masuk ke dalam kokon. Telur bersama kokon akan keluar dari tubuh cacing lalu menjadi individu yang baru. Sedangkan reproduksi secara aseksualnya dapat dilakukan secara fragmentasi. Namun reproduksi secara aseksual ini hanya dapat dilakukan jika keadaan tidak menguntungkan si cacing atau tubuh cacing terbelah menjadi dua. Jadi dapat dikatakan reproduksi utama dari cacing ini merupakan secara seksual. Selanjutnya. Nah, untuk kelas poliketa, poliketa memiliki kelamin yang terpisah. Mereka bereproduksi secara seksual dan gamet dilepas langsung ke lingkungan. Pembuahannya terjadi di luar tubuh atau secara eksternal. Beberapa spesies akan membuat kerumunan saat terjadi perkawinan. Bagi spesies sedentari, reproduksi biasanya dilakukan dengan melepas bagian posterior yang memproduksi gamet. Bagian tersebut akan bergerak menuju permukaan dan bagian tersebut akan bergerak menuju ke permukaan dan melepaskan gamet. Sedangkan bagian anteriornya akan tetap di dalam lubang dan bagian posterior yang bergerak tadi akan tumbuh kembali. Next. Nah, ini siklus hidup dari poliketa. Dimulai dari yang bawah, atok worm. Ini merupakan cacing yang belum siap untuk bereproduksi. Lalu akan berkembang, muncul bagian epitop. Epitop merupakan bagian posterior, sedangkan bagian anteriornya disebut atok. Saat musim kawin, bagian posterior ini akan lepas dari anteriornya. Jadi bagian epitop ini akan berenang menuju permukaan, lalu melepas gametnya. Setelah melepas gamet, bagian ini akan mati. Sedangkan bagian atok tadi, yang bagian atas, akan tetap hidup dan dapat menumbuhkan epitopnya lagi. Gamet jantan dan betina lalu menghasilkan zigot, lalu menjadi tropokor, netoket, lalu menjadi juvenil dan kembali lagi menjadi atok. Next. Nah, filogeni. Annelida terbagi atas 3 kelas, yaitu poliketa, oligoketa, dan hirudinida. Oligoketa dan hirudinida membentuk monophyletic group yang disebut Clitellata. Kelompok Clitellata memiliki organ reproduksi yang dinamakan clitellum. Sedangkan kelas poliketa tidak memiliki clitellum tadi. Ciri khusus dari poliketa, mereka masih memiliki parapodia yang digunakan sebagai alat gerak. Lalu dalam klasifikasi modern, menurut Rees et al. Menyatakan bahwa terdapat 2 kelas besar dalam filum Annelida, yaitu Erantia dan Sedentaria. Erantia ini merupakan poliketa, sedangkan Sedentaria merupakan sebagian poliketa dan kelas Clitellata. Next. Ya, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, dapat ditanyakan saat diskusi. Terima kasih kelompok 6 atas pemaparan materinya. Hanum? Hanum?
Pak Hanum, tadi ada yang ingin ditambahkan Pak terkait Haskell Mintes? Enggak? Iya, Halo? mengerti, Pak. Ya. Nah, kelompok Haskell Mintes sendiri para ahli sering bagi menjadi dua kelompok besar ya. Genativora dan Nemantel Mintes. Tapi nama kata Genativora dan Nemantel Mintes yang ada di slide nomor 5 itu bukan nama filum, ya kan? Nama filumnya ya yang tadi, yang filum Nematoda, Nematopora, Priopolida, dan seterusnya itu. Yang di kolom nomor 2. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. jadi kata filum Haskell Mintes, kata filum Nemantel Mintes sudah nggak ada ya. Yang masih bertahan itu filum Platyhelminthes. Nah, sedangkan di luar Platyhelminthes yang ada filum Annelida ya. Jadi hewan yang berbentuknya seperti cacing itu yang menjadi bukan kelompok minor pila karena anggotanya banyak itu filum Nematoda. Nah, kalau Sileopora itu nama filum baru ya. Anggotanya kalau nggak salah sudah 2 spesies sampai sekarang. Oke, bisa dimengerti nggak? Ada pertanyaan nggak? Pak Hanum, izin Ya. bertanya Pak, kalau di buku Hickman Ya. masuknya ke HD Sozoan Pak, itu HD Sozoan itu film atau bukan ya Pak? Sama, itu pembagian kelompok film-film yang dikategorikan dalam hewan-hewan yang dalam film tersebut memiliki ciri dalam siklus hidupnya itu mengalami molting, sehingga masuk dalam kelompok hewan Ecdysozoa. Tapi bukan nama film ya, Ecdysozoa. Ya, jadi ya, hingga ini kalau yang di buku Hickman, pembagian itu klasifikasi seperti itu yang benar di buku Hickman ya. Tapi ada kata Haskell Mintes ini hanya untuk penamaan suatu kelompok ya. Bukan penamaan klasifikasi. Ngerti nggak? Kalau klasifikasi dasarnya tadi yang Ecdysozoa, Lopotrochozoa. Itu pembagian menurut klasifikasi yang dipakai para ahli zoologi saat ini. Bisa dipahami nggak? Kalau Haskell Mintes itu bukan pembagian klasifikasi, ya, tapi untuk menamakan suatu kelompok hewan yang mempunyai karakter pseudoselom. Ngerti kan ya? Pak, saya Fadila izin bertanya. Ya.
Jadi Aschelmintes ini kan terdiri dari minor villa, berarti nggak ada berarti sama dong Pak, nggak ada perbedaannya gitu atau gimana ya Pak ya? Saya bingung Pak. Ini nggak semua hewan-hewan masuk dalam kategori minor pila itu masuk Aschelmintes. Hanya ini ada. Jadi ada 10 film aja masuk kelompok Aschelmintes. Ya sama aja kan, nggak semua mahasiswa MIPA itu masuk dalam kategori mahasiswa biologi. Oh siap Pak. Oh baik Pak, terima kasih. Jadi ada kelompok minor pila yang tidak masuk Aschelmintes ya. Jadi tidak mesti yang masuk Aschelmintes itu minor pila. Buktinya nematoda itu bukan minor pila. Tapi di luar nematoda itu adalah Aschelmintes, kelompok Aschelmintes ya. Iya Pak, izin bertanya lagi. Berarti kan saya tahu minor villa itu ada 22 apa 33 film gitu. Nah, berarti 10-nya itu termasuk Aschelmintes, Pak. Ya, jadi 10-nya dikenal sebagai masuk gengnya Aschelmintes, geng ya. Saya nama pakai geng lah, kelompok gitu. Ya, seperti geng. itu. Karena nama kelompok sendiri kan bukan istilah resmi klasifikasi kan. Itu istilah saya aja. Iya, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Yang jelas mulai saat ini kalian jangan nyebut ada film Aschelmintes enggak? Ada. Itu salah ya. Enggak ada film Aschelmintes, enggak ada film Nemantel-Mintes, enggak ada. Nama Aschelmintes itu digunakan sebagai pengelompokan ya. Sebagai nama kelompok, nama grup, atau bahasa sehari nama geng lah. Ya, ngerti kan? Iya, Pak. Ya, Val, ngerti nggak, Val? Iya, Pak. Tapi saya masih bingung deh, Pak. Berarti harusnya itu kelompok yang kemarin membahasnya namanya apa dong, Pak? Seharusnya ya. Ya, saya sendiri saya salah juga. Ini waktu saya lupa ya. Ini kesalahan saya terus terang. Seharusnya ini saya terangkan waktu awal-awal itu ketika menerangkan klasifikasi. Sehingga nanti nggak ada kelompok Aschelmintes, yang ada kelompok film nematoda. Ngerti maksudnya nggak? Ngerti, Val? Iya, Pak. Baik, Pak. Paham. Ya, emang ini kesalahan saya. Jadi seharusnya ini terangkan di awal sehingga nggak ada kelompok yang bertugas membahas tentang Aschelmintes ya. Yang apalagi nyebut film ya, itu kesalahan. Jadi seharusnya membahas tentang film nematoda. Makanya kalau bisa itu yang kamu tayangkan di YouTube kamu edit deh, karena nanti salah, nanti gak enak loh. Oh iya, baik Pak, baik Pak. Ya, atau di delete dulu aja deh. Itu konsep yang salah gitu. Baik Pak. Ya, seharusnya film nematoda bukan ini ya, kelompok yang paling bertugas itu membahas tentang film nematoda ya, bukan Aschelmintes. Ini ya, ini berawal dari kesalahan saya sendiri. Ini tidak jelaskan waktu awal-awal kemarin. Kelewatan gitu. Sanggahnya pas kemarin pesan, aduh iya nih Basfi ini salah. Pak, izin bertanya Pak. Ya, siapa? Saya Pak Dava. Ya, Dava, silakan. Ini kalau yang di dalam slide ini nematoda, nematomorpha, Kinurinca dan lain-lain itu termasuk film Pak jadinya Pak. Ya, nematoda nama film. Kamu lihat di buku Hickman dong. Nematoda, nematomorpha, Priapolida, Kinorika, Leodivora, Silifora, Acanthosepala, Gnathosomelida, itu nama film. Bisa dilihat di buku Hickman, Pak. Iya, Pak. Ya, makanya kemarin untuk kelompok diskusi, kenapa tugasnya harus film nematoda, karena film nematoda termasuk film besar ya, bukan minor pila, di mana perlu kajian khusus ya. Terima kasih Pak. Ya. Pak. Ya, Anissa. Saya bertanya Pak.
Ya, so. Biasanya sebuah film itu kalau misalkan dihapus kayak Nematomintes sama Asclepiades itu kenapa ya, Pak? Ya, pertama dihapus itu biasanya para ahli menggunakan analisa biasanya walaupun tidak satu-satunya, salah satu pertimbangan utama adalah ketika mereka menganalisa anggota-anggota itu dengan pendekatan molekuler. Setelah uji DNA, kok mereka itu karakteristiknya tidak khas gitu loh, tidak khas banget sebagai suatu film. Gitu. Misalnya Pseudoselam karakter Asclepiades. Dengan penemukan molekuler artinya karakter hewan-hewan untuk dibagi atau diklasifikasikan itu pendekatannya lebih detail gitu. Mungkin dulu waktu belum ada penemuan PCR, belum ada analisa molekuler, pembagian hanya berdasarkan karakteristik morfologi. Nah, setelah ada penemuan PCR, analisis DNA yang lebih canggih, sehingga para ahli membedakan antara satu film dengan film lain atau famili dengan film lain, ordo dengan ordo yang lain, lebih detail gitu. Sehingga ketika mendetail, oh ternyata ini seharusnya hewan itu sudah dipisah-pisah dalam film-film yang berbeda-beda gitu. Ngerti nggak? Mengerti, Pak. Terima kasih. Ya, misalkan dulu ada namanya film, sekarang ada film Brachiopoda. Itu dulu hewan-hewannya itu masuk semua dalam film Mollusca. Tapi setelah lebih detail, ternyata ada karakteristik yang beda sekali dengan hewan-hewan Mollusca pada umumnya, sehingga dijadikan film Brachiopoda, film tersendiri. Atau film Stenopora. Dulu hewan-hewan itu masuk dalam film Coelenterata. Tapi setelah dianalisa, artinya film Coelenteratanya dihilangkan, yang ada film Cnidaria dan film Stenopora. Ya kan? Jadi mungkin yang hasil revisi para ahli dengan penelitian-penelitian yang lebih detail tadi, yang hilang tuh kalau klasifikasi pada hewan, nama Coelenterata sudah nggak dipakai lagi. Nematomintes sudah nggak dipakai sebagai suatu nama film ya. Asclepiades juga nggak dipakai. Atau yang dipecah tadi misalnya beberapa hewan-hewan di Mollusca sebagian kecil dipisahkan menjadi satu film tersendiri, film Brachiopoda, beberapa hewan-hewan yang ternyata beda dengan hewan-hewan pada kelompok Coelenterata dipisah. Satu menjadi film Cnidaria, satu film menjadi Stenopora. Sedangkan Coelenterata sendiri dibuang, tidak dipakai lagi sebagai nama suatu film. Kira bisa dipahami? Ya, Nisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak Hanum. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Ya, Noval. Kemarin emang saya coba cari-cari Asclepiades di jurnal-jurnal. Itu memang benar, Pak. Ketemunya artikelnya tahun 1880, tahun 19. Iya. Berarti memang sudah tidak ada lagi ya, Pak? Ya, kita sebagai orang ilmiah gini sikapnya. Itu pernah ada, nama itu pernah ada. Tapi ya kita juga tidak melupakan, nanti hanya bisa mengenali itu bukan sebagai nama film. Jadi ketika kalian nulis nanti misalnya kalian penelitian skripsinya tentang materi klasifikasi hewan, jangan sampai di materi itu pakai buku-buku lama atau buku SMA sehingga kalian bisa menjelaskan tentang film Coelenterata, film Asclepiades, film Nematomintes, seperti itu. Artinya kamu udah tahu tapi melakukan kesalahan yang sama gitu. Artinya tidak membuat kesalahannya dalam artian tidak menggunakan referensi yang terbaru gitu. Jadi kebenaran ilmunya nggak valid. Seperti itu. Ya, siapa? Berubah gitu di kemudian hari apabila ada research lebih lanjut begitu Pak. Ada penelitian dan penemuan lebih lanjut begitu Pak. Berarti film suaranya ini. Siapa Tata? Suaranya kurang terdengar tak? Oh yaudah saya chat aja ya. Teriak. Ya. Ya teriak dong, sekali lagi teriak biar nggak ngantuk kamu. Oh iya, saya nggak ngantuk. Saya izin bertanya Pak. Ya. Apakah mungkin film-film yang sudah diketahui sekarang itu bisa berubah di kemudian hari apabila ada penelitian lebih
lebih lanjut begitu Pak. Sekian pertanyaan saya Pak. Ya, sangat mungkin karena ilmu taksonomi dan klasifikasi itu sangat dinamis. Jadi sangat mungkin bisa yang ada itu dipecah, bisa aja nama baru. Misalnya Siliepora itu belum lama. Kalau nggak salah sekitar tahun 2004 atau apa. Gitu. Jadi film baru. Ada juga film yang sudah sempat, bukan film sih ya, kelas pada hewan vertebrata sudah jadi kelas tersendiri tapi dimasukkan kembali gitu. Jadi untuk berubah itu sangat mungkin gitu. Karena pada hal itu dengan penemuan molekuler selalu pendekatannya mulai berubah, pendekatan molekuler, pendekatan filogenetik, artinya tidak berdasarkan morfologi yang nampak aja, tapi akan dilihat hubungan evolusinya, kekerapatannya. Sehingga nanti ada hewan-hewan yang akhirnya diklasifikasikan berubah. Berubah itu nanti bisa ada yang dikeluarkan dari film yang misalnya dikeluarkan dari film Nematoda, atau sebaliknya film dari hewan lain dimasukkan dalam satu film tertentu gitu. Seperti itu. Jadi kemungkinan untuk berubah itu sangat mungkin. Oke ya, Ta. Jangan ngantuk ya, Ta. Gimana yang lain? Sudah bisa memahami kan? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, ini terus terang ini kesalahan saya. Jadi soal ini saya jelaskan pada awal-awal dulu, sehingga nanti tidak ada kelompok Al-Minta. Tapi hikmahnya kita jadi tahu ya dari kesalahan ini. Ya kesalahan saya lah. Oke, jadi mungkin sekarang lanjutkan diskusi tentang Annelida ya, Val. Mau di sini apa di Kudar ya? Enak di Kudar sih, Pak. Ya di Kudar aja biar ada dokumentasi ya. Iya, Pak. Iya, Pak, Ya, betul, Pak. Oke, kita Pak Hanum, izin bertanya dulu, Ya. Pak. Berarti untuk kelompok yang kemarin tidak perlu diulangkan, Pak, presentasinya? Ya, karena kalian membuat resumenya salah. Kan saya ingin kalian pinter kan. Jadi kalian membuat resume ulang aja. Kalau presentasi nggak diulang ya. Dari diskusi ini kalian baca lagi juga. Kalian resume ulang apa itu Askelmintes, termasuk dalam resume itu coba nematoda diperdalam omongannya, tulisannya. Karena nanti kalau saya ngasih ujian tentang nematoda kalian nggak berdalam nanti repot. Ya. Ya. Baik, Pak Hanum. Oke, itu masuk kita ke Kudar ya. Baik, teman-teman, nanti bisa langsung diskusi di Kudar. Zoom ini saya akhiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.